Dan yang ketiga adalah eh, apa motivasi mengambil S3 di teknik sipil, sudah punya tema atau belum, dan sudah pernah kontak dengan pembimbing atau belum. Dan terakhir adalah eh, akan sekolah berdasarkan tugas belajar atau izin belajar. Tugas belajar yang dimaksud adalah dibayari oleh yayasan ataupun beasiswa atau dibayari oleh mandiri. Dan terakhir, eh, apakah sudah pernah melihat kurikulum teknik sipil UNS? Kalau sudah pernah, optimiskah lulus 3 tahun? Baik, kita mulai dari yang perempuan, ladies first. Bu Santi, silakan Bu Santi. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Santi Yatnika Sari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Untuk S1 saya jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi Nasional Malang, kemudian S2-nya di Teknik Sipil juga di Universitas 17 Agustus Surabaya. Hmm. Kemudian motivasi saya melanjutkan S3 karena saya pengajar di UMKT. Saya ingin menambah ilmu yang nantinya akan saya sharing lagi ke mahasiswa. Nah, kemudian untuk eh, pembiayaan, kami dari UMKT dan tadi Prof. Udah ngeliat kurikulum apa belum? Sudah komunikasi sama profesor apa belum? Mau yakin lulus berapa lama? Ah, ya. Kalau untuk lihat kurikulum sudah, kemudian itu juga yang menjadi pertimbangan di UNS. Jadi optimis bisa 3 tahun insya Allah. Dan untuk komunikasi dengan promotor, promotor belum sama sekali. Oke, baik. Eh, yang kedua, silakan Pak Bagus. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Subandono. Saya staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Teknik Sipil. Saya S1 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, alumni dari UMY. Kemudian S2 saya mengambil di Universitas Gadjah Mada. Oke, Kemudian motivasi saya, ya motivasi sekaligus tuntutan sebagai seorang dosen ya harus S3. Dan memang ini saya di prodi saya yang belum S3. Jadi motivasinya dan didorong oleh universitas harus segera melanjutkan S3. Sehingga pembiayaan memang nanti sepenuhnya disupport oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan oke, untuk rencana tema disertasi saya, background saya memang dari struktur, namun S3 ini saya akan mengambil manajemen konstruksi karena memang untuk memenuhi dosen yang ada di program studi teknik sipil UMY ini harus ada tambahan dosen manajemen konstruksi, sehingga saya S3-nya akan mengambil manajemen konstruksi. Eh, Tema sudah saya siapkan, namun belum pernah konsultasi dengan calon promotor gitu. Kalau melihat kurikulum, insya Allah saya yakin bisa sesuai dengan target yaitu 3 tahun. Oke, baik, kira-kira baik. demikian. Terima kasih Mas Bagus. Nanti kalau sampai Zoom-nya itu terputus, sinyal saya berarti hilang. Nanti paling sekitar 5 menit gitu ini bisa nyambung lagi. Oh, nggih, Ya, nggih. sip. Nah, selanjutnya ini Pak Pitoyo. Silakan Pak Pitoyo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Pitoyo dari sama dengan Bu Santi terkait eh, asalnya Samarinda, Kalimantan Timur, di kampus juga di UMKT, Hmm. Muhammadiyah Kalimantan Timur. S1 saya kemarin di UGM, S2-nya juga di UGM, mengambil Magister Sistem Teknik Transportasi. Hmm. Rencana juga mengambil mungkin sistem transportasi terkait cuman memang untuk proposal nih kami belum Hmm. belum membuat
terkait proposal, tapi sudah ada gambar-gambaran yang memang mau kita coba jadikan proposal. Hmm. Eh, Terkait motivasi, ya selaku pengajar memang jadi tuntutan, kebutuhan dari eh, kampus juga, dan juga ya Aslinya mati. selain itu juga ingin meningkatkan ini juga terkait dengan ya sistem pembelajaran dan eh, perbaikan-perbaikan materi ajar terkait dengan apa yang saya ampu nantinya ke depan. Baik, baik. Oke. Yang berikutnya Pak Fendi. Nanti akan saya ceritakan sedikit itu komitmen-komitmen supaya 3 tahun itu. Ya, Oke. silakan Pak Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Prof. Wahyudi. Perkenalkan nama saya Fendi Haryanto. Saya dari vokasi Pak, vokasi UNS. Ya. Oke. Untuk motivasi hampir sama semua lah, yang pasti. Untuk menghubungi calon promotor sudah, kemudian eh, melanjutkan dana padanan. Oke, terputus. Apakah suara saya masuk? Oke. Oke, masuk nih. Jadi eh, ini kemarin sudah selesai monif dana padanan, dan di prodi saya dapat jatah, dalam artian diizinkan. Jadi izin belajar dengan tugas Tridharma, kurang lebih seperti itu. Adapun Hmm. promotor dengan Dokter Intis, kemudian satu grup dengan Prof. Ferry juga di Dana Padanan 2020. Ya, baik. Pak Pramesta, silakan Pak Pramesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pramesta Praba Sumedi. Asal saya dari Magelang. Ya. Untuk motivasi sama seperti yang lain, ingin menambah ilmu dan juga tuntutan. Untuk sekarang, pekerjaan saya eh, jadi dosen di universitas yang baru berdiri tahun ini di swasta yang berada di Yogyakarta. Untuk asal sekolah saya dulu saya mengambil di Diploma 4 Teknik Sipil Universitas Gajah Mada dan lanjut di UNS Teknik Sipil fokus struktur dan material. Saya di sini masuk melewat jalur beasiswa alumni. Untuk disertasi karena saya kemarin 1 tahun lebih bekerja di Jakarta sebagai engineer perencana konstruksi kayu, rencana saya mengambil topik kayu untuk disertasi saya. Untuk topiknya saya sudah ada, eh, sekarang lagi mendalami dari literasi-literasi yang lain. Nah, Ya, mungkin itu dari saya. baik. Yang terakhir, silakan Pak Aditya Caesar. Baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rahmat Aditya Cesar. Saya sekarang bekerja di Fakultas Vokasi Teknik Sipil UNY. Terus dulu S1 saya, mohon maaf Bapak, apakah tersambung? Dengar enggak, Prof? Maaf, Prof. Prof Wahyudi bisa tersambung suaranya Pak Aditya Caesar. Katanya masih gangguan, masih. Iya, Pak. Iya, sambil nunggu dulu sih. Iya.
Mungkin di perjalanan jadi agak kurang stabil Prof. Wahyudinya. Sepertinya masih gangguan ini saya WA juga masih centang satu Prof. Wahyudi. Baik, Pak. Oh, nunggu sebentar Mas. Iya. Sebentar.
Baik, terima kasih. Tadi lewat puncak pas Tawangmangu, Gunung Lawu, jadi nggak ada sinyalnya. Ya, oke. Siap, siap. Terakhir tadi Mas Cesar ya. Jadi Mas Cesar tadi dosen mana? F apa Fakultas Vokasi Teknik Sipil UNJ Bapak. Nah, jadi yang dari vokasi dua ini ya. Iya, Vokasi teknik sipil UNS sama vokasi teknik sipil UNY. iya. Baik, Bapak Ibu, tadi seingat saya yang 5 ini dosen, yang satu bukan dosen ya. Benar ya, yang Mas siapa Fendi ya, yang bukan dosen ya. Yang Saya di dosen kayu tadi. yang kayu Mas Pramesta yang kayu. Saya ya Pak, saya dosen juga Pak di kampus swasta di Jogja. Kayu itu pekerjaan saya tahun lalu Pak, begitu. Dan Oke, oke. Paham. Jadi keenam-enamnya dosen. Memang tipikal S3 di Indonesia itu masih banyak yang dari dosen. Baik, yang kedua tadi tidak ada yang punya eh, kepesimisan bahwa akan lulus lebih dari 3 tahun. Tapi kenyataannya itu lama studinya itu masih di atas 3 tahun di UNS itu. Tapi sebetulnya bukan karena kurikulumnya juga sudah baik, tapi karena tidak mau melakukan namanya eh, internal setup gitu ya. Saatnya ini ketemu sama pembimbing ditunda menuju pada saat sudah keterima. Padahal ketemu sama pembimbing juga kalau semuanya dosen ini kan sebenarnya kan teman sejawat dosen semua kan, kira-kira gitu. Nah, yang kedua tadi pada mau melirik bahwa kalau pulang jadi dosen ternyata ilmu yang dipakai selain ilmu dosen karena harus meneliti karena S3, tapi juga ilmu dosen karena harus mengajar. Nah, UNS Fakultas Teknik itu punya Center of Engineering Education. Nah, dari awal Anda bisa mengatur lulus 3 tahun itu tergantung Anda. Dari awal saya lihat tidak ada yang ada persoalan beasiswa, ngakunya gitu ya. Tapi nanti dilihat, kompetisi beasiswa itu terbuka luas kalau kita punya kemampuan untuk solve problem yang memang menarik untuk dipecahkan. Ada beasiswa dari LPDP untuk membiayai risetnya, misalkan oleh pemilik kasus Putus-putus, Prof. yang mengangkat perusahaan kayu, sehingga Anda punya kesempatan untuk sama dengan dana padana. Nah, ini yang kira-kira saya baru Februari, salahnya Mas Tania, yang bis lulus, nggak usah nunda pengumuman diterima, mesti sudah mulai bergerak ketemu untuk mulai melakukan penjajakan. Ya, kalau nggak lulus kan juga semester depannya lagi boleh tuh, kira-kira. Tuh. Cerita mahasiswa itu sekarang kreatif mencari, si bapak ini, Pak Bagus ini dulu waktu S3 berapa lama ya? S3-nya 4 tahun lebih. Masa nyuruh kita lulus S1 tepat waktu, Pak Bagus aja nggak ngasih contoh gitu. Ini problem kalau sebagai dosen. Bu Santi itu waktu S3 IP-nya berapa ya? Bu Santi nggak kumlot, masa nyuruh kita kumlot gitu. Gitu. Nah, ini yang ingin saya tekankan di wawancara ini. Nah, kalau Anda punya komitmen yang kuat terhadap apa yang sudah Anda ceritakan, sebetulnya 3 tahun kurang itu lulus. S3 pergi ke luar negeri ada yang biayai.
Riset juga bisa bekerja sama dapat bahan habis pakai dari mana-mana. Itu bagi orang yang mau pinter, bagi orang yang kreatif memecahkan persoalannya orang. Tapi kalau malah ngajak orang untuk memecahkan persoalanmu, nggak rajin, lama studinya, empot-empotan, ya keluarnya duit lebih banyak. Kalau orang punya pemikiran bagus, mau memecahkan persoalan perusahaan, mau memecahkan persoalannya negara, mau memecahkan persoalannya orang lain, dikasih duit. Gitu ya Pak Bagus ya. Jadi jangan salah arah. Jadi kalau nanti Anda dinyatakan diterima, komitmen-komitmen ini dipegang betul dosen. Semuanya dosen berenang. Dosen harus punya pride. Karyanya juga harus jelas. Objeknya juga harus jelas supaya nanti begitu lulus dari S3 itu punya roadmap yang kuat. Ya, UNS saat ini cukup kuat yang kalau yang transportasi kita ada kerjasama dengan Australia untuk eh, dekarbonisasi infrastruktur basis itu ya ada Pak Budi Yulianto misalkan saja. Mungkin bisa diajak komunikasi. Konstruksi ada hubungan dengan utama karya kita juga kuat dan seterusnya. Nah, itu silahkan mulai digali roadmap dan tema awal yang ketertarikan itu adalah button up yang ranahnya saja atau titiknya saja. Tetapi tentang tema detail riset, carilah yang doktor atau profesor yang punya tema top down. Ya, kalau S3 itu kan menyukseskan riset roadmap dari tempat S3. Kira-kira kan gitu. Maka diskusi button up, oke saya tertarik konstruksi, tapi konstruksi yang mana? Tentu harus didiskusikan dengan calon promotornya. Gitu. Oh, oke saya tertarik transportasi, tapi transportasi yang mana? Ditarik gitu. Supaya ada button up information, kamu minatnya apa, kamu punya potensi apa, promotor atau calon promotor, profesor punya arah riset apa tentang itu. Jangan terlalu memaksakan dari button up. Kalau memaksakan dari button up, lah ngapain kuliah udah pinter gitu kok gitu ya. Kira-kira kan gitu. Paham ya kira-kira. Ngapain jauh-jauh ini arah riset itu yang cukup menentukan kan kira-kira begitu. Baik, mungkin itu ya yang dari saya. Mudah-mudahan semuanya sukses enam-enamnya. Tetapi saya mengingatkan dosen harus punya pride ya. Dosen membantu orang lain. Kalau membantu orang lain, biayanya dibantu oleh orang lain. Tapi dosen punya persoalan yang terlalu kompleks dengan dirinya sendiri. Keset, disuruh baca artikel jurnal seminggu 15, ternyata 1 tahun cuma baca 15. Jadi ya nggak jalan-jalan gitu ya. Tidak disiplin pada dirinya sendiri. Padahal nanti harus ngajari mahasiswa disiplin. Tidak akan sulit. Jadi rubahlah nanti, kalau yang optimis silakan mulai besok udah mulai komunikasi itu ke calon promotor. Saya sudah daftar, saya optimis lulus. Toh kalau nggak lulus saya akan daftar ke berikutnya. Maka mulai diskusi. Februari nanti diterima, sudah ada sesuatu yang lebih ini jelas. Akhir semester 1 proposal sudah jelas. Akhir semester 2 sudah semakin punya artikel awal di press conference misalkan. Yang 4 semester sampai 5 semester ya lulus lah. Kira-kira begitu. Apalagi yang bayar sendiri dan seterusnya. Mungkin gitu Mas Tony ya. Saya kira semuanya dosen ya harus punya komitmen yang kuat untuk itu. Saya akhiri, selamat menunggu pengumuman, tetapi menunggu atau tidak ditunggu pasti diumumkan, mendingan langsung kerja. Kan kira-kira gitu. Setuju ya Pak Bagus ya? Oke. Setuju Bu Santi? Kalau perlu langsung cari kos Bu Santi. Jenengan tuh dulu yang temennya jenengan sudah ada apa ya ini ya? Mas Tony yang pertama dulu itu. Ya, ya, Wawancara AB. lagi. ya. Lah kenapa Kalimantan kok Timur. wawancara lagi? Ya. Gimana? Kok wawancara lagi? Kenapa? Dulu itu yang gelombang 2 itu dulu yang di Beda. gelombang 1.
Beda. Anu satu Oh, teman di kos, anu di kampus, nggih satu kampus. oh temen, temen. Ya, satu Oh kampus. iya iya iya, tak kirain sama Mengajak, orangnya. ini mengajak Oke. malah. Ya, Oh iya iya. Ya wes. Ya oke, udah ya. Selamat ya. oke. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk sesi kedua wawancara ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Semoga nanti bisa bergabung lagi di Fakultas Teknik UNS. Terima kasih, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun. Terima kasih, Pak. Jadi, Pak siap. Tani. Oke. Yuk, makasih. Terus, Bro.